lagi nyari sekolah pilot atau mungkin sekarang mau lulus SMA terus mau jadi pilot itu kamu ada tips gitu nggak sih apa yang harus dilakukan sekarang kita masuk ke pengalaman apply untuk jadi pilot gitu. Kemarin kamu apply untuk beberapa maskapai atau gimana? Jadi setelah lulus, setelah saya mendapatkan license itu kebetulan ada 3 maskapai penerbangan yang lagi mencari pilot. 3 maskapai A, B, dan C. Maskapai A ini cita-cita saya, maksudnya yang paling saya pinginin gitu ya. Paling saya pinginin maskapai A ini. Terus saya daftar maskapai A, namun belum rezeki mungkin ya. Belum rezeki, saya gagal di tes ketiga. Tesnya ada berapa? Total itu ada 12 tes. Dari awal sampai akhir itu ada 12 tes. Oke. Akhirnya ada maskapai B dan maskapai C gitu. Saya daftar maskapai B sekaligus maskapai C. Saya sambil menjalani tes kedua maskapai ini, saya sambil magang di sekolah saya dulu, menjadi staff sana. Oh iya. Habis itu tiba-tiba ada info dari teman saya, maskapai A buka penerimaan lagi nih gitu. Oh iya. Akhirnya saya daftar lagi maskapai A. Ternyata di maskapai B saya gagal lagi. Sisalah maskapai A dan maskapai C yang saya jalanin. Akhirnya di maskapai A dan maskapai C udah selesai sama-sama tesnya gitu. Sama HRD di maskapai C, saya ditanya, kalau misalnya kamu keterima di dua-duanya, kamu pilih yang mana gitu. Karena kondisinya pengangguran di Indonesia, khususnya pilot sangat banyak, saya menjawab ini, yang mana aja yang pasti mbak, saya yang mana pengumuman duluan saya ambil gitu. Dan ternyata benar, maskapai A lah yang pengumuman duluan, akhirnya saya ambil sesuai dengan cita-cita saya. Oh wow, sure gitu. Terus dulu prosesnya tuh dari masing-masing maskapai itu apakah berbeda atau sama nih? Oh sama 12 step dan tesnya tuh sama semua atau gimana? Masing-masing maskapai itu punya materi tes beda-beda gitu ya. Kalau di maskapai A itu ada 12 tes, di maskapai B kalau nggak salah itu cuma 9 tes atau 10 tes, dan di maskapai C itu cuma 6 tes. 6 tes. Dan tingkat kesulitannya beda-beda. Terus biasanya di awal itu ada seleksi administrasi yang masing-masing maskapai pun beda-beda dalam menseleksi calon-calon pilotnya. Misalnya di maskapai A berat badan harus sekian, di maskapai B kurang diperhatikan, yang penting masih safe untuk lolos cek kesehatannya masih safe gitu. Ada ketentuan itu buta warna atau minus gitu nggak sih? Kalau buta warna itu dari seleksi di sekolah penerbangan itu udah menjadi yang paling utama ya. Jadi kalau misalnya ada keturunan gitu buta warna, pas dari sekolah penerbangan pun udah nggak bisa gitu. Kalau minus? Kalau minus masih ditoleransi. Gitu. Untuk yang sekolah swasta. Kalau yang negeri tidak menerima gitu. Kalau negeri itu baik minus maupun buta warna tuh nggak bisa. Nggak sama sekali. Walaupun untuk posisi yang bukan pilot, kayak mungkin back end-nya yang di darat itu tekniknya juga sama. Termasuk sama, nggak boleh ya berkacamata. Iya. Lanjut tadi balik lagi ke proses, sorry ya, tadi kepikiran. Tadi prosesnya itu beda-beda ya tadi ya. Terus dari yang kamu, ini maskapai A nih, yang kita ceritain maskapai A aja kali ya, itu prosesnya dari 1 sampai 12 tuh apa aja sih tesnya, sama mungkin modelnya tuh kayak gimana? Jadi kalau urutan tesnya biasanya suka di random sama itu supaya mungkin tujuannya ingin mengetes nih kesiapan dari calon pilotnya gitu. Jadi kita, untuk pengalaman saya yang antara yang maskapai A ini, antara yang tes pertama dan kedua tuh urutan tesnya beda, cuman materi yang dites tetap sama gitu. Jadi kalau untuk yang dites mirip-mirip kayak ngetes sekolah penerbangan itu, ada pertama kali itu ada tes BMI. BMI itu postur tubuh ya. Postur tubuh. Setelah itu setelah tes BMI ada tes psikotes gitu. Kita tes koran dan tes psikotes yang lainnya itu. Habis itu setelah itu pengumuman masuk ke tes kedua itu ada, sebentar saya agak lupa tes kedua itu apa ya. Tes kedua itu kalau sebelumnya mungkin yang BMI itu postur tubuh. Nah itu apa aja sih yang dilihat? Biasanya kalau BMI itu
tinggi dan berat badan. Oh, ada minimumnya ada gitu minimumnya. ya, yang kayak tadi itu. Oh ya, untuk pilot itu biasanya minimum untuk pria itu 165, untuk wanita itu 162. Oh, ada berat wanitanya Iya, juga berat ya? wanita 162. Oke. Terus abis itu tadi apa, BMI, abis itu psikotes. Tes ya. Habis itu ada tes bahasa Inggris juga. Tes bahasa Inggris, setelah itu ada tes wawancara. Wawancara ini terbagi dua antara HRD dan user. User itu biasanya captain-captainnya itu. Kalau untuk yang ditanya-tanya, biasanya kalau sama captain itu lebih ke pengetahuan atau knowledge kita selama kita sekolah penerbangan, kita di recall lagi, masih ingat nggak tentang ini gitu. Case-case juga Case-case ya kalau juga. HRD-nya ya. Betul, Kalau betul. HRD-nya pertanyaan lebih ke apa biasanya? Lebih ke kekurangan kita ya, misalnya kita orangnya grogian nggak, gugupan nggak gitu. Lebih ke kepribadian ya berarti ya. Betul. Habis itu. Terus tadi yang bahasa Inggris tuh tesnya apa tuh kemarin? Kalau bahasa Inggris dia biasanya TOEIC. Oh, TOEIC. Itu ya. kamu tes sendiri atau kayak dia yang menyelenggarakan? Kalau untuk TOEIC, karena maskapai ini punya lembaga trainingnya, jadi kita dites di lembaga trainingnya itu. Oh, oke. Untuk minimum skornya saya juga kurang tahu, soalnya rahasia perusahaannya. Nggak dibilangin. Habis itu ada tes kesehatan juga. Jadi kita dites ada 6, kalau nggak salah ada 6 bagian yang dites dari tubuh kita. Setelah itu ada tes, terus ada tes bakat juga. Tes bakat tuh kayak gimana? Jadi kita dimasukkan ke ruang simulator, kita dites handling kita, dites refleks kita gitu. Cara ngetesnya tuh dia gimana? Jadi kita kan ada alat namanya simulator Boeing ya. Kita disuruh mengendalikan pesawat itu. Jadi di 10.000 kita disuruh belok kiri, belok kanan gitu. Bisa nggak kita halus mengendalikannya, maintain altitude-nya, maintain speed-nya gitu. Oh, jadi kayak di games gitu ya modelnya ya. Kayak di pesawat tapi sebenarnya kayak game tuh modelnya ya, simulator gitu. Oke. Terus habis itu setelah itu udah berapa ya tadi ya? Baru 6 tadi. Oh ya, oke. Yang Selanjutnya habis itu ada tes, lupa lagi. Kebanyakan ya soalnya. Lupa gitu. Iya, pokoknya oke. Itu pokoknya sampai diumumin itu dulu gimana? Sampai pengumuman, dari awal tes sampai pengumuman itu kira-kira 8 bulanan dia, makan waktu 8 bulan dia. Lama banget loh. Soalnya kadang antar tes dan pengumuman tuh bisa makan waktu sebulan gitu. Jadi dari tes satu yang tes lainnya itu tadi maksudnya sebulan ya? Iya, antar tes bisa sebulan. Lama banget. Terus kalau misalnya waktu dulu tuh persiapan kamu apa aja sih buat tes itu? Kamu belajarnya apa aja? Terus apakah kamu ada ikut les juga? Terus nyari soal-soal, contoh soal tuh gimana dulu modelnya? Jadi kalau persiapan tes itu yang nggak bisa didadak itu psikotes itu. Terus ada juga aviation knowledge. Aviation knowledge itu kayak materi-materi yang harus kita pelajarin tiap saat, nggak sekarang pas masa tes aja, bahkan sampai pensiun pun tetap harus dipelajarin gitu. Soalnya profesi pilot itu salah satu profesi yang nggak bisa berhenti belajar gitu. Soalnya bisa jadi bahaya ketika seseorang pilot itu merasa sudah pinter, merasa sudah menguasai semuanya gitu. Jadi yang tetap harus dipersiapkan yaitu aviation knowledge itu tetap di. Itu apa tuh? Aviation knowledge. Itu apa tuh? Tentang pengetahuan penerbangan gitu. Kayak misalnya sifat-sifat awan, jenis-jenis awan gitu. Awan mana aja yang berbahaya, awan mana aja yang boleh ditembus, mana aja yang harus dihindari gitu. Oh, jadi belajar awan. Iya. Ada awan yang baik, ada awan yang ngeri. Oh, ya. Jadi dalam bahasa Inggris kalau materi tes TOEIC itu paling grammar dan listeningnya kayak gitu ya. Mirip-mirip TOEFL ya. Mirip-mirip TOEFL ya. Cuman lebih mudah dibanding TOEFL kalau TOEIC ya. Ada contoh, sebenarnya dapat contoh-contoh soalnya itu berarti ada sumbernya tuh aplikasi atau contoh di soal internet itu biasanya nyarinya gimana? Contoh soal banyak dari YouTube atau kalau ke toko-toko buku bisa cari contoh-contoh tes soal TOEIC gitu. Kalau kemarin saya dari internet ada, dari YouTube ada gitu.
dari toko-toko buku saya juga sempat beli juga. Nah dari sekarang nih pertanyaannya adalah dari proses paling pertama sampai yang ke-12 itu tadi yang paling susah apa? Yang paling susah itu menurut saya itu wawancara. Bagi saya yang paling susah itu wawancara HRD dan user. Ya, soalnya kita nggak bisa mengira-ngira kita bakal ditanya apa ya gitu. Kita harus mempersiapkan apa ya, karena terlalu luas materi yang bakal ditanya gitu. Dan kita bingung harus menjawab apa nih yang sesuai dengan keinginan perusahaan gitu. Apalagi yang waktu di wawancara HRD gitu, kadang suka mencari-cari kelemahan kita gitu. Yang kita itu nggak tahu nih kelemahan kita itu bisa menjadi hazard di dunia penerbangan gitu. Oh gitu. Jadi harus pintar-pintar gimana caranya mengolah kata-kata. Kalaupun itu kekurangan, gimana caranya menyiasati itu ya biar kayak kita punya solusinya loh untuk kekurangan kita gitu. Sebenarnya kita bisa mengatasi. Kita tahu kita punya kekurangan itu, tapi kita tahu cara mengatasi kekurangan kita itu agar tidak berbahaya bagi penerbangan. Itu tesnya semua bahasa Inggris atau gimana? Kalau yang HRD itu bahasa Indonesia, kalau yang dengan captain itu separuh-separuh dia. Ada yang bahasa Inggrisnya, ada yang bahasa Indonesianya gitu. Ada tips nggak selama kamu kemarin nyari pilot ini, maksudnya tesnya itu, ada tips gitu nggak atau something yang mungkin nggak banyak orang tahu gitu? Yang mungkin itu signifikan loh, misalnya atau bisa membantu mereka atau mempermudah prosesnya untuk dapat gitu. Tips dari saya mungkin karena saya pernah mengalami yang gagal dan yang lolos sampai akhir gitu. Saya ngerasa di waktu kekurangan saya waktu gagal itu saya terlalu semangat, terlalu pengen perfect gitu lah. Jadi waktu ketika tes malah jatuhnya grogi, nggak tenang gitu, malah nggak bisa maksimal dalam mengerjakan soal itu. Paling tips dari saya, kalau kalian udah belajar gitu, udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, tenang aja dalam menghadapi tesnya. Kadang kalau misalnya kita dengan kondisi tenang itu malah bisa memberikan jawaban-jawaban yang terbaik gitu. Bisa dapatkan hasil yang lebih baik dibanding kita ingin perfect dan malah hasilnya malah nggak bisa bagus gitu. Dan ingat doa juga ya. Betul sekali, doa dan restu dari orang tua. Doa, minta restu sama mama papa. Oke.